Bab 100. Saya telah dibodohi. Ini adalah reaksi pertama Yang Wenzhao. Dia segera mengerti bahwa serangan dari Long Hao Chen ini adalah upaya habis-habisan, tanpa batasan apapun. Tujuan utamanya jelas untuk membuatnya kewalahan. Di ruang tunggu, kepala ksatria suci bergumam pada dirinya sendiri, ini mengutuk pedang berputar. Seperti yang diharapkan, dia mewarisi keterampilan ini juga, seperti yang diharapkan. Sungguh memalukan bahwa pedang berputar yang mengutuk ini jauh dari sempurna. Tanpa energi spiritual yang cukup, dia tidak dapat menampilkan kekuatan pembunuh dari keterampilan retribusi ofensif murni ini. Peu Yang Wenzhao tiba-tiba menguatkan pedangnya ke tanah, dan cahaya berwarna emas yang intens dipancarkan oleh tanah, dengan kejam menyerang Long Hao Chen yang berada di tengah-tengah mengutuk pedang berputar. Itu adalah arai pertempuran surgawi. Arai pertempuran surgawi tidak bisa benar-benar mengguncang Long Hao Chen, saat ia sepenuhnya menggunakan Chondemning Revolving Sword, semangat juang Long Hao Chen sudah mencapai puncaknya dan meledak. Di bawah rotasi ini, energi spiritualnya mengambil bentuk pusaran air yang menakutkan di sekelilingnya. Bahkan jika Yang Wenzhao memiliki energi spiritual cair, arai pertempuran surgawi belaka tidak memiliki cara untuk menghentikan Long Hao Chen. Tetapi energi spiritual cair adalah energi spiritual cair. Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa lesu karena tubuhnya terus berputar begitu cepat. Segera, Yang Wenzhao menancapkan claymore di tangan kirinya ke tanah, saat energi spiritual cair yang mengelilingi tubuhnya bergetar dengan frekuensi yang mencengangkan pecah dengan suara siulan menyerupai desisan naga. Segera setelah itu, di mata para penonton, Yang Wenzhao langsung mengambil bentuk naga berwarna emas yang melonjak di langit, dengan ganas menyerang Long Hao Chen yang masih mengeksekusi pedang berputar mengutuk. Ascending Dragon Strike, skill Retribution Ksatria dari langkah kelima dengan potensi ofensif terpenting. Di depan tekanan Chondemning Revolving Sword, Yang Wenzhao tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk membalikkan situasi. Bang naga besar berwarna emas menghilang dan memancarkan debu cahaya terang. Dari sana, Yang Wenzhao muncul. Kedua kakinya jatuh ke tanah, saat dia mundur 3 langkah, dan berdiri teguh. Di sisi lain, Long Hao Chen yang sebelumnya berputar dengan cepat tiba-tiba berhenti. Setelah berputar dalam waktu yang lama di udara, saat dia mencapai tanah, dia tersandung 7 atau 8 langkah mundur dan hanya bisa berdiri dengan susah payah. Dengan membandingkan perubahan napas mereka, jelas terlihat bahwa Long Hao Chen menggunakan lebih banyak energi spiritual daripada lawannya. Pedang berputar mengutuknya sangat kuat, tapi itu juga sangat melelahkan baginya. Selanjutnya, energi spiritual cair Yang Wenzhao benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Namun, Yang Wenzhao langsung tercengang oleh fakta bahwa meskipun dia hampir tidak bisa berdiri dengan kedua kakinya, Long Hao Chen memegang kedua pedangnya di kedua sisi dan kabut berwarna emas dipancarkan di sekitarnya dalam sekejap, menyimpan kekuatan. Benar-benar semangat juang yang pantang menyerah. Yang Wenzhao merasakan darah di tubuhnya naik, dia secara alami mengerti bahwa Long Hao Chen sama sekali tidak lebih baik darinya, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia masih memilih untuk segera menggunakan keterampilan yang sama seperti sebelumnya. Sejak beberapa hari yang lalu, Long Hao Chen telah menggunakan storing power terus-menerus untuk mempercepat kultivasinya sendiri, sambil memahami misteri mendalam dari energi spiritual cair. Memperdalam pemahamannya tentang keterampilan ini tanpa henti membuatnya menguasainya lebih dari di masa lalu, kecepatan menyimpan power jelas meningkat. Serangan. Yang Wenzhao membuat pilihan yang sama yang dilakukan Han Yu pada hari sebelumnya. Melihat dia menyimpan kekuatan, dia segera meluncurkan assault tanpa ragu sedikit pun. Gerakannya bahkan lebih cepat dari Han Yu, dengan 2 pedang di kedua sisinya, dia melemparkan dirinya ke Long Hao Chen, ditutupi oleh cahaya berwarna emas yang kuat. Tubuhnya bergegas ke depan, karena cahaya berwarna emas ini menjadi semakin dalam, dan energi spiritual cair yang kaya yang mengelilingi tubuhnya juga menjadi lebih padat. Tanpa perubahan ekspresi sedikit pun, Long Hao Chen dengan tenang berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, melihat Yang Wenzhao yang dengan kejam menyerang. Serangan berduri. Dengan menggunakan keterampilan sederhana, Yang Wenzhao hanya mencoba mengganggu kekuatan menyimpan Long Hao Chen. Melihat dari Chondemning Revolving Sword sebelumnya, Long Hao Chen pasti memiliki banyak skill rahasia.
Mengutuk pedang berputar adalah sejenis keterampilan yang membuat Yang Wenzhao benar-benar iri, itu bahkan bukan sesuatu yang tercatat dalam catatan aliansi kuil, tetapi harus menjadi keterampilan yang secara pribadi dibuat oleh seorang ksatria tangguh. Sial, mengangkat pedang flamenya, dan menggunakan obstruksi ilahi, Long Hao Chen bergerak segera setelah lawannya sangat dekat dengannya. Saat dia menangkis serangan lawannya dengan pedang tangan kirinya, pedang cahaya di tangan kanannya sudah memotongnya. Semua penonton dapat dengan jelas melihat bahwa ketika pedang cahaya di tangan Long Hao Chen mendekat, cahaya keemasan kecil yang membungkusnya semakin terang, hingga akhirnya menjadi cahaya yang menyilaukan, itu adalah Shining Solar Strike. Menyimpan daya sama sekali tidak efektif, bahkan jika waktu menyimpan kekuatannya singkat, itu masih meningkatkan kemanjuran sebagian dari energi spiritualnya. Serangan matahari cemerlang Long Hao Chen ini memberikan sensasi keadilan dan kejujuran, sinar matahari yang menyilaukan ini tampak cukup ringan, dan inti emas dari Shining Solar Strike ini tampak membeku. Bang kedua serangan bertemu, Yang Wenzhao mengangkat pedang di tangan kirinya, memblokir serangan matahari bersinar Long Hao Chen dengan tepi putih murni yang sederhana. Tapi dia sangat tercengang. Itu karena dari Shining Solar Strike ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa energi spiritual Long Hao Chen telah mencapai ambang transformasi menjadi cairan. Sebenarnya, dari awal pertempuran, Yang Wenzhao belum habis-habisan. Dia ingin melihat nilai dari pemuda ini yang tampak jauh lebih muda dari dirinya, untuk mengevaluasi levelnya, dia, bagaimanapun, telah menang atas Han Yu. Fakta bahwa Long Hao Chen pada saat yang sama adalah seorang ksatria penjaga dan seorang ksatria retribusi semakin membangkitkan minatnya. Dia benar-benar yakin bahwa Long Hao Chen bukan tandingannya, jadi dia menahan serangannya sampai sekarang, hanya mementingkan untuk menguji lawannya. Tapi saat ujiannya berlanjut, dia semakin terkejut, dan serangan sebelumnya sebenarnya menggunakan semua kekuatannya. Jika bukan itu masalahnya, bahkan dengan level kultivasinya, bagaimana Pure White Edge bisa menjadi tandingan Shining Solar Strike? Long Hao Chen mundur selangkah sementara Yang Wenzhao tidak bergerak sedikit pun. Namun, sinar matahari yang intens bersinar untuk kedua kalinya berturut-turut, seperti sebelumnya, serangan matahari yang bersinar. Meskipun penampilannya rapuh, ekspresi Long Hao Chen saat ini sangat heroik. Mencengkeram erat light sword-nya, dia memulai Divine Obstruction, bersama dengan Shining Solar Strike dengan Flame Sword miliknya. Sungguh kecepatan menghubungkan yang cepat. Orang harus tahu bahwa Shining Solar Strike sebenarnya adalah keterampilan paling kuat di langkah keempat. Kali ini, Yang Wenzhao tidak berani ceroboh. Mengayunkan dua Claymores-nya, dia menangkis sekali lagi serangan Long Hao Chen. Hanya, kali ini, Long Hao Chen tidak mundur. Kakinya tampak bergerak lambat, tetapi memiliki irama khusus. Sambil terus bergerak, Long Hao Chen mengacungkan kedua pedangnya. Di bawah tatapan heran dari pengamat sekitarnya, dia terus menyerang, meluncurkan 18 pukulan Shining Solar Strike. Setiap serangan dieksekusi dengan keras, tetapi yang lebih penting, setiap pukulannya bahkan lebih mengesankan dari yang sebelumnya. Penuh percaya diri, dia memanfaatkan momentumnya untuk menindas Yang Wenzhao yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan semua kekuatannya. Namun, Yang Wenzhao ini memang luar biasa, berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, dia bahkan tidak mundur satu langkah pun setelah memblokir 18 pukulan dari Shining Solar Strike. Sangat memuaskan. Long Hao Chen berteriak dengan keras. Dengan teriakan nyaring ini, dia mundur selangkah. Karena ketika Yang Wenzhao memblokir serangan terakhirnya, dia menggunakan obstruksi ilahi, cahaya berwarna emas yang membentuk Bright Fenge Ance dengan cepat berkumpul di dua Claymores-nya, meluncurkan ledakan lintas ledakan instan. Long Hao Chen tiba-tiba menghentikan retretnya dan menyilangkan pedang secara simetris di kedua tangannya, Divine Obstruction. Gemuruh, gemuruh. Long Hao Chen berdiri dengan kedua kakinya setelah mundur 1 meter ke belakang, dia benar-benar memblokir pelanggaran lawannya. Pedang cahaya di tangan kanannya tiba-tiba terangkat, dan aura suci yang kaya muncul dengan cahaya putih, itu pedang suci. Bab 101. Keterampilan, pedang suci, sebenarnya perlu diisi dengan, menyimpan kekuatan, atau setidaknya ini adalah kasus di tingkat budidaya Long Hao Chen saat ini, dia perlu mempersiapkannya setidaknya beberapa detik untuk kemungkinan menggunakan, pedang suci.
Tapi kali ini, setelah dia meminjam kekuatan, obstruksi ilahi, untuk menangkis serangan lawannya, dia segera menggunakan skill, Bright Feng Ance, dan menggunakannya untuk membentuk pedang suci. Penggunaannya atas keterampilan rahasia yang luar biasa ini menunjukkan betapa menakjubkan latar belakangnya. Pedang suci, bahkan tidak termasuk di antara keterampilan rahasia yang direkam oleh kuil ksatria. Baik. Yang Wen Shao tiba-tiba tersenyum, dia tidak mengharapkan Long Hao Chen, yang sementara hanya bisa menggunakan satu pedang, untuk memanfaatkan situasi ini untuk melakukan serangan balik. Meregangkan kedua tangannya di depan, dia, seperti Long Hao Chen, memancarkan aura suci dari seluruh tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah kedua pedangnya mulai memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Jelas, dia berencana menggunakan pedang suci dengan dua pedangnya untuk menjawab single pedang suci Long Hao Chen. HMPF. Long Hao Chen mendengus dingin, benar-benar mengabaikan Yang Wen Shao. Dia mengangkat kepalanya, melihat pedang cahayanya terangkat, dipenuhi dengan cahaya suci yang menyilaukan. Pada saat ini, warna merah yang aneh memenuhi matanya. Dengan persepsinya yang mencengangkan, bagaimana mungkin dia tidak merasa Yang Wen Shao tidak habis-habisan dalam pertempuran melawannya ini? Ini adalah sesuatu yang Long Hao Chen tidak bisa terima, bahkan lebih dari kekalahan. Hah? Dari peron, orang pertama yang melihat ada sesuatu yang salah adalah kepala ksatria suci Han Qian. Dia tiba-tiba berdiri, dan berkata, dengan penuh keheranan, anak ini benar-benar bertekad untuk menang dengan segala cara. Dia akan menggunakan keterampilan langkah ketujuh, pengorbanan. Apakah Long Xingyu gila? Jangan bilang dia tidak takut merusak sesuatu dengan antusiasme yang berlebihan. Setelah melihat penampilan Long Hao Chen di hari-hari terakhir, dia secara alami sudah menebak dari siapa cincin warisannya datang. Pengorbanan adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh spesialisasinya, ksatria penjaga dan ksatria retribusi. Itu adalah keterampilan rahasia untuk para ksatria langkah ketujuh. Namun, apa yang Han Qian tidak tahu adalah bahwa energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen berada di tingkat 97. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin Long Xingyu melakukan sesuatu yang dapat membahayakan putranya sendiri? Dia telah berpikir dengan hati-hati sebelum memasang segel pada cincin pembalasan ini. Yang Wen Shao adalah seorang ksatria sejati dari langkah kelima, jadi secara alami jauh lebih mudah baginya untuk menggunakan pedang suci. Namun, menjadi yang paling dekat dengan Long Hao Chen, dia menemukan pada saat yang sama dengan Han Qian dari platform bahwa ada yang salah dengan Long Hao Chen saat ini. Apa yang dia lakukan? Yang Wen Shao terkejut, dan dia tidak berani mengabaikan ancaman ini, dia samar-samar merasakan krisis yang menghadangnya. Serangan. Yang Wen Shao langsung pecah, dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Merasa bahwa situasinya semakin berbahaya, dia memutuskan tanpa ragu sedikit pun untuk keluar. Secara langsung menggunakan semua kekuatannya, dia segera membuat keputusan ini. Dua pedang disilangkan, itu adalah Radiant Crosscut. Di tengah, Assault, Yang Wen Shao secara bersamaan mengayunkan kedua pedangnya, membentuk salib dengan mereka, itu adalah Radiant Crosscut. Itu bisa dianggap sebagai keterampilan kombinatorial. Long Hao Chen sebelumnya mengandalkan pedang suci untuk menerobos pertahanan ksatria langkah kelima, Han Yu. Jadi orang bisa membayangkan betapa kuat Radiant Crosscut yang menggunakan pedang suci sebagai fondasinya. Sebuah Radiant Crosscut berwarna putih susu yang diisi dengan aura suci yang tiada tara muncul, langsung mengarah ke Long Hao Chen. Di mana ia lewat, bau harum menyebar di udara. Dari segi kekuatan, skill ini sudah mendekati langkah ke-6. Dan pada saat ini, cahaya berwarna merah keemasan yang luar biasa penuh dengan kesedihan, keputusasaan, dan ketajaman dengan keras meletus dari tubuh Long Hao Chen. Cahaya merah keemasan ini sebenarnya bukanlah campuran cahaya dan api sama sekali. Rasanya seolah-olah Long Hao Chen saat ini sendirian, menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Seorang ksatria yang terisolasi. Dipenuhi dengan kepercayaan dirinya dan dengan semangat juang paling murni yang mengalir melalui darahnya, pancaran merah keemasan ini benar-benar dipenuhi dengan kegilaan. Menempatkan pedang api secara horizontal, dia menggunakan obstruksi ilahi. Cahaya merah emas yang tajam langsung berubah menjadi obstruksi ilahi, sepertinya semacam mantel merah emas menutupi seluruh tubuh Long Hao Chen.
Kita harus tahu bahwa, obstruksi ilahi, sangat bagus untuk menahan serangan fisik, dan sangat sulit baginya untuk sepenuhnya memblokir serangan yang terbuat dari energi, tetapi Long Hao Chen saat ini benar-benar melakukannya. Bang cahaya merah emas berkilauan bahkan lebih intens saat Long Hao Chen tiba-tiba mengambil Radiant Crosscut, tanpa mengambil satu langkah mundur. Itu hanya menyebabkan seteguk darah muncul di sudut bibirnya. Mengambil langkah ke depan, dia tampak seperti gumpalan cahaya terang yang sangat besar. Mengisi langsung ke arah Yang Wenzhao, pedang cahaya ditebang, saat pedang suci berwarna darah memenuhi atmosfer. Yang Wenzhao tidak menyangka, Radiant Crosscut miliknya akan mudah patah. Dan pada saat ini, dia mengenali keterampilan yang digunakan Long Hao Chen. Pengorbanan? Jadi dia bisa secara tak terduga menggunakan pengorbanan? Untuk berani menggunakan pengorbanan, mungkinkah dia tidak takut mati karena darahnya habis? Untuk para ksatria, skill pengorbanan digunakan sebagai pilihan terakhir bagi seseorang yang mengorbankan dirinya untuk melindungi rekan-rekannya, mengorbankan dirinya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Jika dia ingin menggunakan keterampilan ini, seseorang harus cukup bertekad untuk mempertaruhkan nyawanya, dan sebagai persyaratan, dia harus sepenuhnya memahami 10 aturan ksatria. Setelah menggunakannya, darah seseorang akan sepenuhnya menyatu dengan energi spiritualnya, membentuk satu kesatuan, dan sepenuhnya melewati kekuatan sebenarnya yang diberikan oleh tingkat kultivasinya. Tapi durasinya pendek, dan satu kesalahan bisa menyebabkan dia mati karena darahnya benar-benar kering. Setidaknya, itu akan sangat menguras vitalitasnya. Dari sudut pandang Yang Wenzhao, ini tidak lebih dari sebuah kompetisi kecil. Tapi Long Hao Chen melangkah lebih jauh dengan menggunakan kemampuan seperti pengorbanan demi kemenangan. Mengapa dia melakukannya? Dia melakukannya untuk kehormatannya sebagai seorang ksatria. Pada saat Long Hao Chen merasa bahwa lawannya tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya, dia menjadi sangat keras kepala, rasa haus akan kemenangan serta penghinaan yang dia rasakan dari tindakan ini mendorongnya untuk menggunakan kemampuan ini, meskipun dia tidak pernah benar-benar berhasil memahaminya. Dentang, Yang Wenzhao menggunakan obstruksi ilahi juga untuk memblokir pedang suci berwarna darah ini, tetapi terlempar 5 langkah ke belakang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pedang suci berwarna darah ini mengandung tekad yang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mempertimbangkan intensitas energi spiritualnya, bahkan setelah menggunakan pengorbanan, dia hanya berada pada level yang paling setara dengannya. Namun, tekadnya yang luar biasa membuat Yang Wenzhao merasa seolah-olah dia lebih rendah. Pada saat ini, dari dada Long Hao Chen, cahaya putih muncul, dan segera setelah itu, cahaya merah serupa muncul di tubuh Yang Wenzhao. Keterampilan ksatria yang digunakan oleh kedua spesialisasi, Lock. Keterampilan langkah ke-6. Tungku Sen Spiritual. Dari peron, Han Qian berteriak dengan takjub. Dengan satu pandangan, dia melihat bahwa efek samping, pengorbanan, Long Hao Chen ditekan oleh tungku spiritual suci, saat ia meluncurkan keterampilan, Lock. Sama seperti Storing Power, itu adalah skill tambahan, tapi Target Lock adalah skill yang sangat praktis yang bisa dipelajari oleh semua ksatria yang mencapai level ksatria cahaya. Dalam hal lawan terkunci, semua serangan ksatria yang menggunakan Lock akan secara otomatis menargetkannya. Bahkan, Assault, Charge, dan kemampuan semacam ini yang mengincar garis lurus akan memiliki efek mengejar target. Kilau merah keemasan berkilau yang mengelilingi Long Hao Chen naik di udara saat dia menggunakan Lock. Mengayunkan kedua pedangnya, dia berputar, mengarah langsung ke Yang Wenzhao. Itu adalah pedang suci yang dikombinasikan dengan mengutuk pedang berputar, dan di bawah pengaruh pengorbanan. Dengan level kultivasi Long Hao Chen saat ini, pengorbanannya hanya bisa bertahan paling lama 10 detik. Hasilnya, dia tidak membuang waktu dan langsung menggunakan serangan terkuatnya. Teriakan naga terdengar, menghadapi pengorbanan. Bagaimana Yang Wenzhao berani ceroboh? Dia sekali lagi menggunakan Ascending Dragon Strike. Bagaimanapun, dia telah menyadari bahwa mengutuk pedang berputar berada pada titik terlemahnya ketika baru saja diluncurkan. Seiring waktu berlalu, kekuatannya akan meningkat tanpa henti. Kecepatan Ascending Dragon Strike yang diluncurkan oleh Yang Wenzhao, yang hanya mengikuti obstruksi ilahi, tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya.
Bank keterampilan yang sama dengan yang dia gunakan sebelumnya memiliki hasil yang sama sekali berbeda kali ini. Dalam sekejap, Ascending Dragon Strike, disertai dengan jeritan naga bertabrakan dengan Condemning Revolving Sword, itu hancur di tanah. Selanjutnya, mengutuk pedang berputar, mengejarnya segera setelah dia jatuh. Sangat kuat. Yang Wen Xiao kaget. Menghadapi lawan yang tingkat kultivasinya jauh dari menyamai dirinya, dia ditekan sampai batas yang tidak akan pernah dia duga. Bab 102. Long Hao Chen, di bawah pengaruh, pengorbanan, telah memasuki batas baru, menghadapi kematian tanpa rasa takut. Dia telah benar-benar habis-habisan dan mengeluarkan semua potensinya. Sebenarnya, setelah dia menerima obat Lin Xin darinya sebagai hadiah, dia bisa mengandalkannya untuk sementara waktu meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, melihat lawannya bahkan tidak memanggil tunggangannya, bagaimana Long Hao Chen bisa menerima untuk mengandalkan obat untuk melawannya? Di bawah tekanan kekuatan besar yang Wen Xiao, pemahamannya tentang pengorbanan telah meledak. Pada saat ini, setelah 5 tahun pelatihannya, kemampuan yang digunakan oleh Retribution Ksatria melonjak, dapat dikatakan bahwa pemahamannya berada pada puncaknya, dia bisa dibilang hampir menguasai seluruh kemampuan yang dia pelajari. Yang Wen Xiao menghela nafas dan dari dadanya, tetesan cahaya biru melayang keluar. Masing-masing tetes ini diisi dengan kilau berkilau, sepertinya itu adalah semacam batu harta karun berwarna biru. Dan tiba-tiba, itu bertabrakan dengan Long Hao Chen. Tungku spiritual. Dia yakin dengan kemampuannya menahan serangan Long Hao Chen, tetapi jika dia langsung menerimanya, dia pasti akan terluka. Dan ambisi yang Wen Xiao tidak terbatas pada putaran pertama ini, apa yang dia tuju adalah tempat pertama kompetisi ksatria ini, dan tempat pertama tahap akhir seleksi perburuan setan. Pada saat seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terluka? Bang, 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 bang. Ledakan berulang tak henti-hentinya terdengar pada spiral berputar yang dibentuk oleh Long Hao Chen. Setiap titik kristal biru berkilauan terbang, bertabrakan dengan tubuhnya, dan menghasilkan ledakan hebat. Masing-masing ledakan ini mengurangi intensitas pancaran emas merah di sekitar Long Hao Chen sedikit, bersama dengan kecepatan rotasinya. Ketika Long Hao Chen mendekati Yang Wen Xiao, Spiraling Revolving Sword, miliknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Bang! Kedua orang itu mundur secara bersamaan, Yang Wen Xiao mundur 3 langkah sambil mengeluarkan kabut emas di sekelilingnya, keluar dari dadanya, saat dia mengambil sedikit nafas. Dari jauh, Long Hao Chen berdiri, bersandar pada pedangnya. Warna merah di matanya mulai menghilang, dan hampir semua energi spiritualnya telah mencair. Tetapi seperti sebelumnya, dia berdiri tegak, menatap Yang Wen Xiao, dengan wajah seperti kertas emas, dengan darah terus mengalir dari hidung dan mulutnya. Untuk memaksaku menggunakan tungku spiritual Starsea untuk menghentikan seranganmu, hormat. Tidak mudah untuk mengalahkanmu. Yang Wen Xiao mengacungkan jempol Long Hao Chen, saya berharap ketika Anda mendapatkan tunggangan, kita akan memiliki spar lain saat ini. Pertandingan sudah berakhir, 1 menang. Wasit dengan penuh semangat memanggil, dan segera mengikuti, dari podium, dari arah platform VIP, sejumlah kecil cahaya keputih-putihan jatuh, menerangi tubuh Long Hao Chen. Holy Heal, skill Guardian Ksatria dari langkah ke-7. Tetesan kecil cahaya mulia berwarna perak jatuh ke tubuh Long Hao Chen, memasukinya, memurnikan tubuh dan darahnya dan menyembuhkan luka dalam. Hao Chen. Pada saat yang sama wasit mengumumkan pertandingan usai, sebuah mantel pelindung muncul dari sekitar stadion, itu milik Yehua, yang segera bergegas ke atas panggung, berdiri di sana dengan susah payah, di samping Long Hao Chen. Tetap saja, dia memuntahkan seteguk darah. Meskipun efek dari Holy Heal, Long Hao Chen jatuh pingsan di dada Yehua. Namun, tidak ada yang memperhatikan fakta bahwa di dadanya, cahaya putih sedikit bergelombang. Dari sudut, Han Yu masih berdiri di sana, dia tidak bergerak untuk waktu yang cukup lama. Long Hao Chen akhirnya kalah melawan Yang Wen Xiao, tetapi bahkan jika dia kalah dalam pertandingan ini, dia masih penuh kehormatan. Tungku spiritual. Mereka berdua tiba-tiba memiliki tungku spiritual, detail kecil ini cukup membuat Han Yu bernafas dengan susah payah. Keterampilan apa yang digunakan Long Hao Chen ini? Dia tahu tentang pengorbanan, tapi dia tidak tahu tentang apa keterampilan ini yang membuat Long Hao Chen tampaknya berputar.
Dia bertanya-tanya, bagaimana jika itu dia? Tanpa mengandalkan tunggangannya, bisakah dia menang melawan Long Hao Chen habis-habisan dan menggunakan mode pengorbanan? Han Yu tidak ingin memikirkannya lebih jauh, karena dia jelas tahu fakta sebenarnya. Faktanya adalah dia kalah melawan Long Hao Chen dalam pertarungan yang adil. Dan ini tanpa menyebutkan poin penting, dia baru berusia 14 tahun, baru berusia 14 tahun. Seringkali, sifat seseorang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalannya. Jika itu adalah orang lain, dia mungkin akan berkecil hati saat melihat serangan seperti itu, tetapi Han Yu memiliki sifat seseorang yang menjadi lebih berani ketika menghadapi kesulitan, malah menyadari sesuatu yang penting. Dia tiba-tiba menyadari skema kakeknya. Itu benar, jika tahun ini, dia baru berusia 14 tahun, tetapi sudah bisa menandingi ksatria langkah kelima, berapa batasnya? Dia sendiri 8 tahun lebih tua, jadi dia lebih tua dengan jarak yang lebar. Betapa menantang untuk mengejarnya. Demikian pula, dia memiliki potensi yang sangat tinggi. Berkenaan dengan pengalaman dan peningkatan masa depannya, jelas bahwa tetap di sisinya tidak hanya akan memungkinkannya menjadi bagian dari Demon Hunt Squad, tetapi juga akan memungkinkannya untuk mengumpulkan banyak pengalaman. Mungkin, itu bahkan bisa menjadi pilihan terbaik untuknya. Rasa sakit dan kepahitan sebelumnya di matanya berangsur-angsur menghilang, meninggalkan tampilan tegas, penuh tekad. Dia menjaga tujuannya dengan kuat dalam pikirannya untuk tidak pernah melupakannya lagi. Keberadaan seorang super jenius seperti Long Hao Chen adalah sumber dorongan yang mantap baginya. Chai'er dengan tenang berdiri di jalan, dia ada di sana sejak dini hari dan merasakan bahwa sinar matahari yang menyinari dirinya menjadi semakin intens, saat dia menunjukkan wajah yang lembut. Memikirkan percakapannya dengan Long Hao Chen pada hari sebelumnya, dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya yang semakin cepat. Sebagai seorang pembunuh, perasaan semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul dalam dirinya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Tangannya ramping, kuat, telapak tangannya lebar, dan setiap kali dia memegangnya, dia merasa seolah-olah telapak tangannya akan menjerit, memohon maaf, dia menyukai perasaan dilindungi ini. Sejak masa kanak-kanak, ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya. Dia tidak pernah bisa melupakan saat-saat mereka bertemu, dulu sekali. Saat itu, Long Hao Chen baru berusia 9 tahun, tetapi dia menggunakan tubuhnya yang lemah untuk melindunginya. Selama acara, dia sangat kecil, tetapi keberanian dan kebaikannya melampaui batas. Bahkan jika itu adalah orang dewasa, bukan Long Hao Chen, apakah mereka akan melindunginya seperti yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk menawarinya cincin, lupakan aku jangan, yang sangat penting baginya, karena pada saat itu, Chai'er kecil mempercayai intuisinya. Sebenarnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan datang untuk bertemu Long Hao Chen sekali lagi, tetapi dia kebetulan mengenali cincin yang dia tawarkan kepadanya, penuh resolusi, jangan lupakan aku. Dia tidak tahu apakah dia ingin merahasiakan ini untuk dirinya sendiri atau ingin dia menemukannya sendiri. Sejak masa kanak-kanak, dia menjalani hidupnya di dunia yang sedingin es. Baginya, kehangatan adalah perasaan bermusuhan, dan juga perasaan yang hanya Long Hao Chen yang berhasil membuatnya merasa. Dipimpin oleh tangannya setiap hari, berjalan di jalan pendek adalah periode paling bahagia dalam hidup Chai'er. Dia sangat menantikan momen ini lebih dari dia. Dibandingkan dengan kebahagiaan ini, bahkan sesuatu seperti seleksi perburuan iblis bukanlah masalah besar. Berpikir tentang pemilihan perburuan iblis, Chai'er tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi tersenyum dari balik kerudungnya. Dia berkata bahwa dia akan memegang tangan saya selamanya, dan melindungi saya. Selama tahap akhir kompetisi, saya akan membantu dia. Bagi orang buta biasa, kehilangan penglihatannya tidak diragukan lagi menyakitkan, tetapi dunia batin orang buta jauh lebih kaya daripada orang biasa, sejauh kekuatan imajinasi mereka tidak mungkin dibandingkan. Dengan tenang mengenang setiap detail kecil dari kisah mereka, Chai'er basah kuyuk dalam kebahagiaan sambil menunggunya. Beberapa saat kemudian, dia akan sekali lagi membiarkan pria itu memegang tangannya dan membawanya ke jalan yang dipenuhi dengan kehangatan dan kenyamanan ini. Waktu berangsur-angsur berlalu. Dia menunggu dengan tenang, masih berdiri di tempat yang sama. Menghadapi panas matahari, yang berangsur-angsur menjadi sore yang hangat. Dia tidak sedikit pun resah, dan hanya menunggu dengan tenang. Dia belum datang, dia masih belum datang.
Saat panas matahari menghilang, semburan angin dingin menyapu wajahnya, dan Chair tiba-tiba merasa menggigil. Berapa lama? Ini adalah angin dingin yang seharusnya hanya dihasilkan di malam hari, tinggal di kota suci begitu lama, ini adalah sesuatu yang sangat dia yakini. Dia tidak datang? Kenapa dia tidak datang? Mungkinkah dia sudah menyesal? Air mata samar yang tulus dan menyakitkan secara bertahap mengalir dari mata Chair, hampir membanjiri sekitarnya. Dia akan datang, dia pasti akan datang. Chair mencengkeram tongkat bambunya, lambat laun semakin erat. Terlihat jelas bahwa buku-buku jarinya sudah memutih. Senja matahari terbenam berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan malam memenuhi pemandangan seluruh kota suci, menurunkan suhu lebih jauh, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan dinginnya hati Chai. Gadis mungil ini tampak seperti dia merasa sangat kesepian, dan diam, sepertinya bayangannya menutupi dirinya sepenuhnya. Mengapa? Kenapa kamu tidak datang? Tetesan air mata mengikuti dari wajah Chair, diam-diam meluncur. Dia tidak akan datang, ini sudah larut malam. Perlahan berbalik, Chair berbalik, menuju hotelnya, saat dia mulai berjalan dengan goyah untuk kembali. Tiba-tiba, langkahnya berhenti, dan dia membuka lebar matanya. Dia ada pertandingan hari ini. Mungkinkah karena sesuatu terjadi padanya sehingga dia tidak bisa datang? Memiliki pemikiran ini, Chair tiba-tiba menjadi cemas dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia lebih memilih untuk membatalkan janji kemarin daripada mengalami kecelakaan apapun yang menimpanya. Dia pasti mengalami kecelakaan. Detik berikutnya, Chair benar-benar yakin tentang anggapan ini. Memikirkan kembali apa yang terjadi di antara mereka sebelumnya, dia langsung merasa malu. Untuk membuat anggapan bodoh seperti itu, dia benar-benar memalukan. Mempertimbangkan sifatnya, hal pertama yang seharusnya terlintas di benaknya bukanlah apakah dia bisa membatalkan janjinya, bahkan jika dia benar-benar membatalkan janjinya, apakah itu benar-benar lebih buruk daripada jika sesuatu terjadi padanya? Tidak, tentu tidak. Tongkat bambu menghantam tanah secara berurutan saat langkahnya yang goyah menghilang. Dengan kecepatan yang mencengangkan, dia menghilang di tengah malam tanpa batas. Setengah jam kemudian, Chair dengan tenang duduk di kursi, di ruangannya, tangannya masih memegang tongkatnya. Tapi tubuhnya yang dingin memenuhi seluruh ruangan, membuatnya setidaknya 10 derajat lebih dingin dari bagian luar gedung. 3 meter jauhnya, di depannya, seseorang yang berpakaian lapis baja lengkap berkata dengan suara rendah, seperti yang saya katakan. Long Hao Chen telah disembuhkan oleh Holy Heal dari pembangkit tenaga listrik kuil, jadi hidupnya seharusnya tidak dirugikan, tetapi vitalitasnya kemungkinan akan habis. Namun, apakah dia dapat berpartisipasi di tahap kompetisi selanjutnya atau tidak, masih belum diketahui. Kamu boleh mundur. Suara dingin Chair sepertinya benar-benar membekukan udara. Ya, bawahan ini pergi. Pria berpakaian hitam meninggalkan ruangan dengan langkah besar, dan setelah dia pergi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darahnya sendiri telah dibekukan oleh niat membunuh yang dilepaskan oleh Chair.